Haleluya. Berapa saudara merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa? Berikan tepuk tangan buat all the musician. Good job guys. Walaupun sempat ada teknis masalah. I hope it's okay. Tadi lagu yang pertama dinyanyikan adalah ciptaan Daniel. WL kita. Amazing, salibmu membebaskanmu. Akan muncul banyak lagu keluar dari imam-imam musik. Mereka bukan cuma artis, penyanyi. Tapi mereka lah imam yang akan menulis kesaksian hidup mereka. Dan saya percaya bahwa tahun lalu Gustaf tulis mengenai syukur bagimu. Dan hari ini tadi kita nyanyikan sama-sama salibmu membebaskanku dan memulihkan aku. Well, I'm excited untuk bicara hari ini karena 3 bulan sudah kita lewati. Ini udah bulan April, bulan Paskah, bulan pemilu. Well, April saya suka cerita sekali karena kita akan banyak ngalamin apa yang sebenarnya Tuhan mau mengenai gereja ini. Dan kita belajar mengenai values 3 bulan yang lalu, katakan nilai. Dan saya percaya udah turun bannernya, udah gak dipasang tulisan JC 7.0. Karena memang gak selamanya ditulis di situ. Harusnya banner itu ditato di hati kita, jadi gaya hidup kita, jadi gaya ngomong kita. Katakan amin. Jadi pastor gak cuma mau kalian hafal, tapi lakukan, katakan lakukan. Karena ada perjalanan, ada proses, semua bilang proses. Dari nilai sampai kepada budaya, gak bisa satu malam, katakan amin. Kita gak bisa ngerubah hidup kita jadi orang yang God center, yang mengandalkan Tuhan in one night. Impossible, perlu proses, perlu belajar, jatuh dan bangun. Ada mungkin patah semangat, bangkit lagi. Oleh sebab itu kita belajar value. Kita belajar nilai itu dan nilai itu harus kita lakukan tiap hari. Kita diingatkan tiap minggu. Kalau udah jadi value, maka kita melangkah jadi habit, jadi kebiasaan. Mulai biasa berdoa. Sebab itu that's okay. Kita belajar ada celebration. Setiap satu langkah maju dalam hidupmu, let's celebrate. Ya kan? Engkau mulai, oke, aku bolong mungkin gak bisa bangun, tapi mulai seminggu sekali saat teduh, let's celebrate. Katakan amin. Mulai bisa 2 kali saat teduh seminggu, let's makan-makan begitu ya kan. 3 kali bisa saat teduh seminggu, let's party begitu kan. Saya percaya setiap progres hidup kita, terus tanpa sadar, akhirnya kita menjadi culture gereja ini. Bahwa mengandalkan Tuhan, menjadi generous. So I love apa yang kita belajar hari ini dan tapi yang akan saya sampaikan hari ini adalah the day one, di mana kita akan belajar sesuatu yang menjadi hati saya. Dan menjadi hatinya Tuhan untuk gereja ini. Bahwa gereja harus bertumbuh. Katakan amin. Kita tentunya mau bertumbuh. Tetapi pastor bilang dari hari pertama gereja ini. Gereja ini tidak tertarik bertumbuh dengan hanya secara event. Hanya memindahkan gereja A, B, C ke sini karena mungkin lagunya lebih baru, lebih keren, lebih relevan. Come on. Semua yang belajar value, 7 value, kita tahu GC tidak mau growing dengan cara seperti itu. Katakan amin. Sebab itu hari ini, biarlah gereja kita bertumbuh sesuai dengan tema khotbah hari ini. Let's growing by witnessing. Bertumbuh dengan bersaksi. Tepuk tangan cuma depan. Come on, kebaktian 2. Semakin saudara semangat, semakin cepat saya berkhotbah. Begitu. Semakin cepat selesai dan kita bisa makan. Saya belum makan siang sebabnya. Saudaraku, saya percaya bahwa inilah yang kenapa seringkali iblis gak mau kita buka mulut. Iblis gak mau kita cerita, bersaksi. Karena dia tahu. Kalau kalian bisa nangkap message hari ini dan mulai bersaksi, maka gereja ini bertumbuh secara sehat. Bertumbuh secara maunya Tuhan. Seringkali kita pikir gimana pastor, how to witness. Gimana harus, karena witness itu bukan debate. Bersaksi bukan berdebat, katakan amin. Gak perlu kita, gimana dengan logika ya, saya mau berdebat. No. Witnessing bukan berdebat. Bukan berargumentasi, tapi witnessing, bersaksi adalah seperti anak kecil yang menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dan saya percaya tidak ada yang lebih autentik daripada cerita seorang anak kecil. Kalau dia bilang asik, itu asik benar. Kalau dia suka, dia bilang suka.
Kalau dia bilang nggak suka, dia bilang nggak suka. Karena saya percaya hari ini generasi ini sedang mencari the real story. Mereka nggak suka drama-drama yang dibentuk manusia. They want the real one. They want the real church. They want the real parents. They want the real friend. They want the real pastor. They want the real brother and sister. Dia nggak mau gimmick. Dia mau sesuatu. Dia mau dengar tuh orang yang mengalami. Dan witnessing yang paling saya suka, cerita itu nggak bergantung hebatnya pada saudara. Bersaksi memang lain dengan menceritakan hidupmu. Tapi bersaksi adalah menceritakan mengenai Yesus. Dan biarlah kuasa Yesus yang menjadi tontonan, sorotan, kekuatan cerita saudara. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. So, 3 bulan ini kita akan sama-sama bertumbuh dengan bersaksi. Caranya adalah bulan April ini kita akan belajar untuk saving the lost. Kita mulai bersaksi dan mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang gak punya kesempatan. Orang-orang yang gak punya bapak, orang-orang yang gereja anti, orang yang mungkin terlalu jorok untuk pergi ke gereja. Orang yang terlalu berdosa untuk pulang ke rumah. Orang-orang yang terlalu dosanya merah banget seperti kirmisi, mungkin. Inilah gereja harus membukakan diri, kita harus bersaksi kepada the lost, kepada yang terhilang, kepada orang-orang yang perlu jawaban. Kita nggak boleh anti dengan mereka. Dan ingat bulan April tahun lalu, GC sudah menentukan garis berat, titik berat gereja hari ini adalah menyelamatkan yang hilang. Sejak hari itu, kita menjadi open door church. Gereja terbuka, nggak boleh ada sensor di sana yang mengatakan, oh kamu terlalu jorok, kamu terlalu berdosa, kamu terlalu tidak kudus. Semua welcome in this family. Semua diterima di keluarga ini. We want to saving the lost. Tetapi bulan Mei kita mulai bergerak, okay Lord, witnessing yang paling susah sebetulnya adalah to witness to your family. Ya, Audrey, nginjilin keluarga sendiri lebih berat ya kan. Karena Tuhan Yesus bilang, Nabi ditolak di rumahnya sendiri. Gampang kadang-kadang orang kantor, tapi ini nyokap bokap tuh tahu gua banget. Dan saya percaya kita harus belajar. Dan saya percaya perubahan kita lah yang buat mereka berubah. Karena mereka tahu kita apa adanya. Yesus pun sempat bilang, aku gak bisa buat mujizat di tengah keluarga aku. Karena memang gak mudah. Sehingga saya gak mau saudara jadi hebat, jadi malaikat sampai ke ujung bumi. Tapi ditolak di keluargamu. Ini saatnya bulan Mei. Kita lihat mertua, om, tante, adik, kakak akan bertobat dan terima Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan. So, saving your Jerusalem bulan Mei. Menyelamatkan keluarga gimana? Dan bulan Juni kita tutup dengan witnessing by Holy Spirit. Bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Dan saya percaya begitu banyak hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan. Sobat, let's start today. Inilah benih awal. Bapa, terima kasih. Demi nama Allah Bapa Putra Roh Kudus. Biarlah GC memulai perjalanannya. Growing by witnessing. Aku ambil otoritas ini di dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Kamus berkata bahwa menjadi saksi adalah orang yang melihat, katakan melihat. Semua kelas melihat atau memperhatikan, membuat catatan dan mengalami. Yang kedua kan, mengalami sendiri personal observation. Dan saya percaya witness ini tidak bisa minjam orang lain. Kamu bisa menjadi saksi di pengadilan kalau kamu benar-benar menyaksikan sendiri. Yang mengerti katakan aha. Kamu ngalami, kamu ada di proses itu, kamu merasakan, dan kamu memperhatikan di situ. Maka kamu bisa menjadi saksi. Dalam Alkitab, kita nggak pernah dilantik menjadi hakim. Katakan amin. Ya, sehingga jangan pernah menghakimi orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, hakim bukan, kita nggak pernah Tuhan tunjuk kamu jadi hakim. Dialah hakim yang agung Allah Bapa itu. Kita nggak pernah juga dilantik jadi jaksa atau pendakwa. Itu udah ada bagiannya, itu si iblis, pendakwa kita. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain.
Jangan merasa lebih baik dari orang yang baru datang ke gereja hari ini. Jangan mendakwa mereka. Atau juga jangan menjadi, izinkan aku membela. Menjadi lawyer, pengacara. Ya. Pak Pedi kerjaannya lawyer, pengacara, standing dengan terdakwa. Kita nggak pernah dilantik menjadi pembela. Karena kita tahu Yesus Kristus adalah pembela kita yang paling agung. Dia membela kita. He's the lawyer. Dia membela kita depan pendakwa semuanya. Dia membela kita. Tetapi semua kita dilantik menjadi saksi. Kita diminta menjadi saksi. Dan saya katakan tadi begitu simple bersaksi itu. Karena saksi adalah menceritakan mengenai apa yang kamu lihat. Apa yang kamu rasakan. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tapi kamu akan menerima lebih keras kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem lebih keras. Di seluruh Yudea, Samaria, sampai. Katakan amin. Wow, kita senang sekali dengar kata kuasa. Kenapa pemilu ini menjadi genting? Karena everybody won't have power. Semua orang mau berkuasa, mau diberi kuasa, mau mendapatkan tahta. Sehingga gereja seringkali pikir, I love the word power. Menumpangkan tangan buat orang sembuh, mujizat, merinding, hadirat Tuhan, kemuliaan. We love power. Tapi saya percaya Kisah 1 ayat 8 adalah satu ayat yang terkenal di hari Pentakosta. Dan saya percaya kenapa Niko kutip the third Pentecost dan merayakan the first Pentecost di upper room. Bukan karena cuman ada kuasa yang turun. Tetapi saudara tahu ceritanya. Waktu para murid, waktu Petrus, gak cuman hanya I love presence, I love fire, I love Holy Spirit, aku bisa bahasa roh. Tetapi harus ada kelanjutannya. Dan dia melangkah keluar menjadi saksi, bercerita. Dan ribuan orang terima Yesus. Bahkan para murid gak cuman keluar ke pasar. Thomas terus pergi sampai ke India. Dibunuh, ditarik kuda di sana. Semua para murid Tuhan penuh dengan kuasa. Karena ayat itu gak berhenti cuman menerima kuasa dan menjadi saksiku. Semua bilang saksi. Be a witness. Dan kata saksi ini adalah martir. Emang gak enak orang bilang, wow, come on pastor. Gak ada kata yang lain, no. Martir. Sehingga saya percaya, tapi kuasa itulah yang membuat mereka gak peduli di situ. Membuat Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Mati keuntungan karena kuasa itu membuat mereka berani menjadi saksi. Martirnya Tuhan. Well, saya gak akan bicara mengenai jadi martir dulu. Ngomong dulu lah ke bosmu sebelum kamu dirajam yang lain. Berani gak ngomong kepada mertuamu dulu. Ya mungkin ada bilang lebih baik saya dirajam daripada ngomong sama mertua begitu. Well, just kidding. Tapi I know. Tapi saksi ini seperti kata ambassadors atau duta besar. Katakan duta besar. Bahwa duta besar itu melambangkan negara yang dia pimpin. Bahkan kedutaan besar itu kenapa banyak orang pengungsi lompat tembok karena hukum Indonesia nggak bisa menjangkau hukum negara yang dalam kedutaan besar itu. Kedaulatannya jelas. Dan ambasadors, duta besar itu nggak bisa sembarangan berlaku ngomong dan buat statement karena dia melambangkan daripada kedutaan negara. Dan siapa yang percaya kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berasal dari kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So, when you come, minggu dapat kuasa, masuk ke dalam kantor, berbahagialah, berbanggalah. You are the ambassadors. Kamu duta besar. Boom. Waktu kamu ada di situ, kamu melambangkan apa yang kamu ikat di surga, terikat di kantor kamu. Dilepas di surga, terlepas di keluargamu. Yang percaya berikan tepuk tangan. That's powerful.
Tetapi saya suka sekali salah satu pengertian saksi adalah display. Katakan display. Berapa saudara yang mau makan di restoran karena lihat display di luarnya bagus. Ada reportnya bagus. Saya baru pulang dari Jepang dan Jepang paling jago kasih display makanan restoran yang saudara nggak mau makan aja bisa ngiler. Padahal itu dari lilin. Saudara lihat, wow, that's so good. Dan tanpa terasa saudara mulai ada di etalase, mulai lihat, orang mulai masuk. Wah, kenapa warteg seringkali nggak laku? Karena begitu orang lewat aja ada etalase juga, tapi penuh dengan laler, penuh dengan ada emang harus dibersihin dengan lap itu, lapnya buat ingus sama, buat lap yang lain, buat lap meja, dikepret semua di atas, makin dari lapar jadi enak begitu ya kan? So the same thing. Apa yang kalian displaykan ke dunia ini bukan berarti kita menjadi orang yang pura-pura. Karena untuk orang percaya mereka harus lihat casingnya terlebih dahulu. Gak mungkin kita bilang, oke, bro ke gereja dong. Karena kita ada GC 7.0. Ya kan gitu. Pertama God Church, kedua God Center, Generation Center. Orangnya udah kabur. Mereka harus lihat displaynya. Mereka nggak perlu dengar apa itu God Center. Mereka perlu lihat Pak Pedi, lawyer yang God Center banget gaya hidupnya. Dia perlu lihat saudara, anak-anak muda yang Generation Center, yang taat sama orang tua, yang mau mengasihi. Mereka mau lihat para saudara yang generous. Jadi apa yang mau mereka melihat adalah kalau Tuhannya seperti ini. Kalau gaya hidupmu seperti ini. Mereka tahu dulu berantakan. Dulu hidupmu gak karuan. Orang bilang kamu harus yang tidak ada di sini. Tapi kamu masih bisa bertahan. Maka kamu menjadi display yang baik. Dan saya katakan tadi pagi, pastor siap. Biarlah orang datang ke gereja ini dalam kita bertumbuh nanti menjadi 10.000, 20.000, katakan amin. Tuhan pasti kasih tempatnya ya kan. Dan saya percaya biarlah, saya punya doa. Biarlah orang datang bukan karena Pastor Andi. Tapi orang datang mulai karena, saya datang karena saya diajak oleh anggota KUL di Cibubur, di Bogor. Saya kenal teman-teman di sini. Saya percaya inilah waktunya. Bukan gereja ini menjadi center kepada seorang. Tapi nama Yesus yang dipermuliakan, yang disaksikan, yang diceritakan. Yang menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Jadi mereka setelah mereka menerima kuasa ini mereka lakukan. Mereka berkumpul tiap-tiap minggu, tiap hari dalam bait Allah. Just like you guys. It's good. Mereka memecahkan roti, martabak, nasi goreng, ya kan, sate padang. Kalau lagi seret Indomie gitu kan di rumah masing-masing secara bergilir ya kan, bawa ini bawa itu dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan inilah yang saya percaya, dan mereka mulai disukai, displaynya mulai jadi bro. Orang mulai datang, wow ini ternyata gereja bisa makan-makan juga. Ya bisa, lu kira gereja cuma berdoa berpuasa. Gereja juga makan-makan, tapi bermakan-makanmu tetap mengucap syukur, gitu ya kan. Gereja masih bisa, gereja masih bisa nobar. Kita nonton yang powerful, nilainya baik dong, begitu ya kan. Kita bisa nobar, kita bisa nonton Piala Dunia bareng, kita bisa lakukan segala sesuatu fun. Waktu displaynya orang melihat, mereka, karena mereka mulai disukai semua orang. Dan tiap hari, katakan tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ini yang saya sebut growing by witnessing. Tiap hari orang yang diselamatkan, bukan orang yang sakit hati, bukan orang yang tersandung yang makin banyak oleh karena kita. Karena display kita bersaksi dengan cara yang benar.
Sebab itu saya akan tutup dengan ini. Ada 4 poin. What is witnessing all about? Supaya saudara tahu yuk. Gimana bersaksi yang bisa mendatangkan setiap hari orang datang diselamatkan. Yang pertama, witnessing is loving. Bersaksi itu harus dengan cinta. Semua bilang cinta. Kalau kita mencintai, maka gampang buat kita untuk menceritakan yang baik. Katakan amin. Siapa yang percaya Yesus adalah good news for you? Angkat tangan saudara. Nggak semua saya tahu. Mungkin some of you, Jesus become so bad news. Karena kamu dipaksa ke sini. So, my challenge sebagai pastor adalah menyediakan satu atmosfer di mana Yesus become a good news for you. Jesus bukan menjadi siksaan engkau 2 jam dipaksa dengerin pastor khotbah, harus nyanyi. Tapi Jesus become so beautiful. Nah kalau kamu udah dapatkan Jesus is so beautiful, maka yang baik itu pasti mau kita sharingkan kepada orang yang kita cintai. Amin. Karena kamu bisa memberi, you can give without loving, bisa. Ya, kamu bisa memberikan hadiah tanpa kamu cinta, bisa. Tapi orang yang dengar, orang yang terima tahu, ini cuman ini pasti ada maunya nih. I can preach, I can speak, I can sing tanpa mengasihi saudara. Maka saya akan cuma nyanyi yang cepat, yang penting gue selesai poin-poinnya pulang. I don't care. Saya ingat banget 4 tahun yang lalu. Why? Tuhan bilang, give up your work. Serahkan waktumu, serahkan jabatanmu, serahkan kerjaanmu. Because tiba-tiba saya dan Lia mengalami falling in love dengan next generation. Sehingga saya percaya kita bisa aja memberi tanpa kasih. Tetapi kalau kamu bilang mengasihi, impossible kamu tidak memberi. If you love somebody, you will give. Jadi kalau punya cowok di sini yang pelit, tanyain, do you love me or not? Seperti Yesus tanya kepada Petrus, Simon, do you love me more than this? Maka Tuhan bilang, feed my lamb, berikan makanan kepada domba-dombaku. Karena love equal giving. For God so loved the world. Yohanes 3:16. He gave. Love gave. Kalau Audrey memang cinta banget sama teman-teman di komunitasmu, kamu gak bisa menyimpan, bilang Jesus is good to me, man. Kita gak bisa nahan sesuatu yang baik. Kita gak bisa. Bahkan kita rela kehilangan yang terbaik demi melihat orang dicintai kita itu senang. Katakan amin. So, bersaksi itu harus dengan loving. Beberapa hari yang lalu saya dites. Saya lagi capek dari Pondok Indah Mall, habis makan sama tamu, saya kesini pulang. Dan tiba-tiba itu supir taksi batuk terus, kesel juga kan. Ketularan nih gua. But suddenly, the love of Jesus come upon me. Saya bisa tiba-tiba saya itu terharu lihat bapak ini yang udah tua, sedangkan saya bisa duduk di belakang, menyuruh dia nyetir, sedangkan dia udah tua, harusnya dia enak, nikmati. Kok tiba-tiba dia bisa harus nyetir, dia bilang 500 ribu aja gak dapat sehari. Dan tiba-tiba saya penuh dengan compassion. Apa yang Pastor Chandra khotbah mengenai generous, tiba-tiba saya, wow. Bilang, Pak susah ya untuk jadi supir. Dan dia mulai cerita. And one thing yang saya tahu, saya udah simpan 100 ribu, walaupun cuma 15 ribu, saya udah taruh 100 ribu di kantong saya. I will give to him, udah pasti. Yang terbaik saya udah siapin di sini. Tapi Tuhan bilang lagi, there's one more. Jesus is the best for you. Kenapa kamu gak sampaikan kepada dia? Dan dalam waktu 10 menit, saya menceritakan bagaimana saya dulu pernah mengalami krisis ekonomi.
tapi seorang nama Yesus penolong saya dari kebangkrutan. Bapak ini mulai keluar air mata. Dan saya cuma bilang, can I pray for you? Saya nggak harapkan Bapak jadi Kristen. Tapi apa yang ada pada saya, yang saya dapatkan, saya mau Bapak juga dapatkan. Itu sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan orang seperti itu. Karena mereka bisa mendeteksi. Kita ngomong dengan tulus, dengan kasih. Dia bilang, ya Pak. Di tempat parkir itu sebelum masuk ke ganci. Dia menundukkan kepala. Dia begitu doa. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya undang dia datang ke Paskah. I don't know. Tapi saya percaya. Saya gak perlu khawatir. Karena yang meneruskan cerita itu Tuhan Yesus. Not me. Tugas saya cuma menyaksikan. With love. Dengan kasih. Sehingga kita gak boleh witnessing bukan judging. Jangan kamu bersaksi seperti ngajarin orang, ya lu kayak gua dong, hidupnya kudus dong. No. But with love. Roma 1 ayat 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu, turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi waktu kita bersama-sama. Passion lebih jelas lagi, saya baca aja ya. Terjemahan passion. Now, this means artinya. When we come together. Sama-sama kayak gini. And are side by side. Duduk sebelah-sebelahan seperti ini. Something wonderful will be released. Satu yang indah akan terjadi. Kita harus mengharapkan to be encouraged. Saya percaya waktu kita menyanyi dengan kasih, banyak sebelah saudara yang akan dibangun imannya melihat cara saudara menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. And comforted by each other faith. So, mulai mengasihi jiwa-jiwa. Pak Niko punya compassion banget. Itu yang mempertahankan dia tetap tidak capek untuk memberi. Karena dia memberi dengan kasih. Dia bilang biarlah yang gak punya uang ke dokter. Yang tidak punya uang untuk sekolah. Biarlah datang di KKR dia mau doakan. Biarlah mujizat terjadi. Biaya dia bawa sendiri. Why? Beratus-ratus lapangan dia lewati. Dengan begitu biaya begitu mahal. Karena dia begitu mengasihi. Sama dengan memberi. And testimony adalah memberi kesaksian saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, witnessing is thanksgiving. Saya percaya bahwa waktu kita bisa mengucap syukur. Well, mengucap syukur boleh waktu udah dapat anak, udah tahun gak dapat anak, udah mulai ulang tahun pertama anaknya kumpul semua dan ucap syukur. Itu orang kesaksian, itu bagus. Tapi saudara percaya, Thanksgiving juga bisa dilakukan waktu kita belum mendapatkan kesembuhan. Ini yang sulit. Kita belum mendapatkan jawaban. Keluarga kita masih sakit. Ekonomi kita masih sakit. Orang tahu itu. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, maka Mazmur 100 katakan, masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Saya percaya Thanksgiving adalah kunci mujizat bagi saudara. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Is your wife here, bro? Udah gak ada? Gita lagi di bawah, oke. Berapa waktu yang lalu Gita, istri pada Billy, telepon saya dan Lia, dan kami kaget banget. Tiba-tiba Billy bilang, doain Gita, Kwandi, kita kena stroke. Wow, saya nggak siap kalau itu terjadi sama istri saya. I will cry. Dia stroke dan udah nggak bisa jalan dan semuanya. Dan kami doa sama-sama. Tiba-tiba lagu yang tadi kita nyanyikan, it's another in the fire, standing next to me. Kami mulai nyanyikan sama-sama. Dan di tengah waktu saya ke rumah sakit, yang kita lakukan, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Bahkan
ada beberapa orang yang melihat Instagram di mana kami nyanyi apa. Dia bilang, kok sakit bisa ngucap syukur? Orang mulai bertanya, kok bangkrut, kok masalah bisa ngucap syukur? Orang mulai bertanya-tanya. Tapi saya percaya, waktu orang bisa melihat kita mengucap syukur, bukan dalam keadaan baik saja, maka itu menjadi kesaksian yang paling genuine. Dan apa yang terjadi? Dokter di Bogor menyatakan udah ada gumpalan, ya kan? Dia liatin ke saya, udah pasti stroke. Bayangin masih muda kita. Saya doa Tuhan gimana? Dan kami mulai terus ngucap syukur. Dan tiba-tiba berapa hari sebelum waktu mereka pulang, pindah ke Gatot Subroto di Jakarta. Dan diperiksa. Dan terus mereka mengucap syukur suami istri. Dokter datang pagi-pagi bilang, semua gumpalan tidak ada. Kita sembuh secara sempurna. Ada satu lagu yang beberapa hari saya di mobil tiba-tiba NDC Worship tulis lagu ini. And it spoke to my life. It's song like this. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan sama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk nyanyi sama-sama ya saudaraku. Come on, angkat tanganmu, katakan. Aku ada saat. Wow, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Yo, angkat tanganmu, katakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, bagiku. Bahkan waktu saudara pun sudah punya semuanya. You have jabatan yang paling tinggi, CEO, diberkati, punya mobil yang paling mewah. Tapi imagine this, saudara masuk ke rapat, saudara masih bilang yuk kita doa, kita ngucap syukur. Saudara bisa cuman di tengah-tengah orang yang begitu envy, cemburu dengan engkau begitu diberkati. Tapi kamu bisa cuman angkat tangan dan kau bilang, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bisa bayangkan orang yang tahu saudara divonis kanker stadium 4. Divonis bahwa keluargamu masih cerai berantakan, kamu gak punya masa depan. Tapi tiba-tiba saudara gak perlu banyak cerita.
Saudara gak perlu ceritakan A sampai Z mujizatmu. Engkau cuma bilang, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Hari ini, kita akan nyanyikan lagi pujian ini sekali lagi. Saya tantang saudara. Witnessing is thanksgiving. Berikan tepuk tangan bagi nama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Orang yang ngerti mengucap syukur, dia gak akan pernah jadi pelit. Dia selalu mau membagikan yang terbaik. Saya ingat Andi Zain dan Lia berapa tahun datang kepada saya waktu jemaat masih di Pluit waktu itu. Dan Andi baru keluar dari penjara dan proses ekonominya belum ada apa-apa. Bahkan waktu itu mau pergi ke Israel aja dia perlu nabung dan perlu mujizat dari orang tuanya sakit. Dan saat itu Tuhan mengajar pada mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga sekarang mereka diberkati Tuhan. Walaupun belum jadi Bill Gates. Paling gak jadi sedikit lah seperti Bill Gates. Tapi paling gak jadi diberkati. Yang buat selalu mereka datang pada saya adalah, Pastor, bisakah hidup kami mulai menjadi kesaksian bagi orang lain? Itu yang dia mereka bertanya pada kami. Saya tidak mau meninggikan dia. Tapi selalu mereka tanyakan pada kami. Saya dan istri saya. Dia bilang, Pastor, mungkin saya gak bisa terlalu aktif karena saya bekerja. Tetapi, can we be a blessing? Dan saya percaya lihat keluarganya diberkati. Hidup suami istri dipulihkan. Akan jadi kesaksian yang luar biasa. Come on, berikan tepuk tangan. God bless you, Andeli. Aku ada saat ini. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Semuanya karena kasih. Wow, terima kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Loving and thanksgiving adalah bagian, bahkan dikatakan di Mazmur 22 ayat 23. Aku memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Here's a story I'll tell my friends when they come to worship. Tadi saya percaya waktu saudara nyanyi tadi, pasti ada di sebelahnya yang dijamah Tuhan. Karena saudara nyanyi benar-benar, walaupun dia tahu engkau belum bebas, tapi engkau mengucap syukur engkau sudah bebas. Dan pasti bebas. Itu menjadi kesaksian yang dahsyat. Dan dikatakan, and they punctuated with hallelujah. Mereka mengaminkan dengan haleluya. Yang ketiga, witnessing is winning. Bersaksi membawa kemenangan bagi kita. Jadi bersaksi bukan hanya buat benefit orang yang mendengar. Waktu engkau bisa bersaksi, ada yang menang dalam kehidupanmu. Katakan amin. Kalau engkau bisa bersaksi, ada sesuatu yang Tuhan buat kalah jadi menang dalam kehidupanmu. Waktu engkau bisa bersaksi, maka sesuatu yang dari ekor menjadi kepala dalam hidup saudara. Amin. Jadi inilah yang sering kali kenapa iblis takutkan. Karena dia takut kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau engkau bisa bersaksi, bukan hanya engkau akan banyak orang datang kepada Tuhan, tetapi engkau sendiri akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Yuk kita baca bersama-sama Wahyu 12 ayat 10 dan 11.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pendakwa itu siang dan malam akan terus membrand saudara. Menembaki saudara dengan semua kutuk yang ada. Tapi dikatakan dan mereka itu kita, katakan kita. Kita akan mengalahkan iblis oleh darah anak domba, katakan amin. Dan yang sama dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. This is powerful bro and sis. Dengan darah anak domba plus mulut kita yang mau bercerita, maka iblis akan dikalahkan. Kenapa kita dibuat, nggak enak lah, nanti gua dikira kristenisasi. No. Kita nggak pernah ngomong kristenisasi, but you are giving the good news. Kau memberikan apa yang baik dalam hidupmu. Di sini beda, based on love, based on thanksgiving. Dan saya percaya waktu engkau bisa menyaksikan itu dan darah domba mengurapinya, maka kemenangan di pihak kita. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba. Yuk bagi berdiri sama-sama yuk. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapikan, kanan dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, come on. Sekarang telah tiba. Come on, growing by witnessing. Keselamatan dan kuasa. Yeay. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, kanan dilemparkannya para pendakwa kita. Siap. Haleluya. Bro, ini Adi dari Manado. Katakan hai Adi. Dia singer di Manado, WL kita di sana. Oke, tunggu dulu bro, I'm talking. Oke, tapi Adi satu waktu dia dari Jakarta melayani di sini, tiba-tiba dia bilang Tuhan suruh dia pindah ke Sanger, Talaut, satu pulau yang jauh banget dari Jakarta dan dari semua kenyamanan. Dan saya secara manusia, dia a good worship leader. Saya tawarin dia untuk bantu gereja kita di Manado. Tapi saya percaya ada satu hati Tuhan yang diberikan buat Adi. Sampai saya bilang, I will stay di Talaut sampai Tuhan suruh pindah. Begitu. Come on, berikan tepuk tangan buat. I love your. Saya tahu emang gak mudah untuk. Tapi saya percaya lewat kesaksian hidup Adi. Saya percaya satu dasar Tuhan taruh di Talaut. Dan kalau sekarang Adi pindah ke Manado, saya percaya kesaksian itu stay di Talaut. Dan banyak orang yang mengalahkan kuasa si jahat oleh karena kesaksian daripada Adi. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Well, kalau Ibu Esther waktu itu udah putus asa, lihat suaminya masih kedar, dan anak-anaknya nggak dibesarkan bukan roh takut akan Tuhan. Tapi saya percaya ada sesuatu hal yang membuat loving is giving dalam kehidupan Pastor Esther. Dan saya percaya walaupun dia ngalamin api, ngalamin jalan buntu, tapi saya percaya kalau lagu tadi sudah diciptakan di zaman dulu, saya percaya Pastor Esther dia di kamarnya dia akan nyanyikan lagu tadi. There will be another in the fire, Standing next to me, there'll be another in the water, holding back the sea. holding back the sea. Come on. Should I ever need reminding how good you've been to me? I count the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll There'll be another. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding how good you've been to me? I got the joy come every battle, 'cause I know that's where you'll be. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. You have to see cerita Ibu Esther. Gak mudah ngomong sekarang begitu. Lihat suaminya sekarang bertobat dan Tuhan rubahkan. Tapi ada satu power of testimony, di mana dia terus mencintai, adalah kesaksiannya sebetulnya. Dan suaminya bertobat karena istri tetap mengasihi dia. So, para istri di sini, witnessing bukan menghakimi suamimu. What witnessing is loving your husband. Come on. Dan saya percaya tugas kalian cuman di kamar, cuman bilang Tuhan ini api panas. Tapi aku percaya there'll be another standing next to me. Ada yang di sebelahku. I believe somebody holding the sea. Dan saya percaya inilah yang akan kita lakukan. Bahwa testifying, bersaksi, membawa kemenangan. Kalau kita lihat keluarga Montezuma, bukan lagi pergi ke rumah ibadah yang lain, tetapi menjadi pastor di gereja ini. Karena ada kesaksian dan darah anak domba yang dinyatakan. Come on, berikan tepuk tangan sama-sama. There'll be another, come on. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding how good you've been to me? I count the joy come every battle, Ya sekali lagi 'cause I ya. know that's where you'll be. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding how good you've been to me? I count the joy come every battle, 'cause I know that's where I you'll could see be. the light. I can see the light in the darkness, as the darkness starts to dim. I can see the roar in the heavens, as the space between you and me. I can feel the ground shaking beneath us, as the grace and walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between I could see the light. I can see the light in the darkness, as the darkness starts to dim. I can hear the roar in the heavens, as the space between words speak. I can feel the ground shaking beneath us, as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us.
the seas. Should I ever be reminded how good you've been to me, I come and joy come every battle. Oh. Cause I know that's where you'll be. Aku cuma rasa ada kemenangan yang begitu kuat atas tempat ini. Terus, ayo basaro, basaro, basaro. Aku cuma rasain the battle yang akan banyak dimenangkan di setiap saudara. Ayo doa, doa, doa saat ini. Come on, jangan berhenti percaya, jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti mengampuni, jangan berhenti percaya. Come on, ada kemenangan sedang terjadi, ada kemenangan. Come on, Haris, Tuhan panggil kamu jadi misionari. Tuhan panggil kamu jadi misionari. Come on, keluargamu pasti bertobat. Keluargamu, bertuamu, semua keluarga besar, semuanya ayo berdoa, berdoa sama-sama, berdoa. Come on, come on, come on. I could see the light in the darkness as the darkness falls to me. I can hear the roar in the heavens as the space between worlds meet. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. I could see the light. I can see the light in the darkness as the darkness falls to me. I can hear the roar in the heavens as the space between worlds meet. I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. Bro, keep winning. Terus bersaksi aja. Kemenangan itu urusan Tuhan. Keep berikan kesaksian hidup kamu. Iblis coba tutup mulutmu untuk bersaksi hal yang baik. Tapi percaya, keep believing, keep sharing. Maka semuanya kemenangan ada di pihak kamu. Don't worry about anything. Tuhan mau terus bersaksi. Terus bersaksi. Dalam keadaan apapun. Terus bersaksi. Kalau saya nggak bisa teruskan ini, tetapi poin yang keempat adalah bersaksi adalah tanggung jawab kita. Katakan tanggung jawab kita. It's our responsibility. Yes, skill. Katakan kalau seorang itu ingin jatuh. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Engkau tidak memperingatkan dia, nggak nasihatin dia, tidak berkata apa-apa, shut up, untuk memperingatkan orang jahat itu. Dan hidup yang jahat supaya dia tetap bisa hidup. Orang jahat itu bisa mati dalam kesalahan. Tapi Tuhan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow, di luar semuanya itu, this is church all about. Ini yang dunia nantikan is our story, kesaksian kita. So saya percaya mulai bulan ini kita on-kan growing by witness. Yes, gereja akan bersaksi. Kita nggak akan tutup mulut. Kita akan mengucap syukur, keep loving, keep thanksgiving, keep winning. Karena semua yang tanggung jawab kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya minta para pelayan boleh maju. Come on, sing this song one more time, bro. There be another in the fire, standing next to me.